Semua para nabi udah meninggal, benar. Ketika sholat di Masjidil Aqsa, semuanya hadir. Nabi Adam udah meninggal. Di langit pertama ketemu sama Nabi. Itu dalil terkuat bahwa ruh orang meninggal bisa ditemui oleh yang hidup. Yang hidup bisa menemui mereka. Yang mati pun jika dia wali, jika dia nabi bisa mendatangi. Itulah yang dibaca di Barzanji. Aminah, ibunda Nabi SAW, hampir tiap malam mimpi didatangi oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Itu orang meninggal datangin orang yang masih hidup. Dan saya yakin yang hadir ini ada yang mimpi ketemu orang tuanya atau kakeknya atau gurunya sudah meninggal. Benar. Ntar malam Bapak bisa ketemu Pak kalau niatnya benar. Bacain Fatihah. Bacakan kepada ayahandaku Fulan bin Fulan Al-Fatihah 7 kali. Kalau Bapak tulus, insya Allah ketemu. Kalau Bapak tulus. Dan yakin. Nah masalahnya yakin ini. Dia udah datang tapi bapaknya nggak tahu. Seringnya begitu. Malah kabur. Hantu datang gitu. Bapaknya disebut hantu kan. Ibnu Qayyim menukil kisah-kisah yang terjadi di zamannya dan zaman sebelum dia. Dan sampai zaman ini saya melihat, mendengar kejadian serupa terjadi. Kejadian lagi, cuma kita nggak boleh sebutkan. Ya. Dan itu bukan korin, bukan jin. Ya. Karena jika ruh orang meninggal datang, itu beneran dia. Itu beneran dia, ya. Ada seseorang berutang sama saya dulu. Waktu kita masih mahasiswa. Duit 500.000, sejuta. Lagi mahasiswa, zaman-zaman dulu banyak tuh. Banyak. Meninggal lah yang ini. Saya udah bilang sama dia dulu, Bang, ente jangan ngamalin zikir setan ini. Jadi dia punya zikir iblis. Zikir tapi zikir iblis, Pak. Ada tuh torikotnya tuh. Torikot iblis ya. Azaziliyah. Diamalin, saya bilang, Bang, hati-hati. Kawan saya satu meninggalnya kepalanya di WC, Allah benturkan lewat malaikat maut ke WC. Tersungkur Pak, kepalanya itu. Dan saya sudah dengar 2 orang dan sudah melihat 2 orang kejadian itu. Zikir setan, ya. Dia merasa dirinya adalah Allah. Datang Pak, hari ke-7 datang dia. Diem aja mukanya kayak gak jelas, ya, kayak ketakutan. Kita mau nagih hutang dia gimana? Ada orang ngutang sama kita. Kita mau nagih, wajahnya ketakutan nggak? Akhir-akhir begitu Pak. Tapi dia nggak bisa ngomong. Ya, cuma dari wajahnya saya bisa paham. Kamu punya utang ya? Dalam hati gitu aja. Oh, dia punya utang. Tapi saya kira dia masih hidup. Bangun tidur, saya pergi kampus ngajar. Di parkiran, tukang parkirnya ponakan dia. Padahal saya nggak kenal ponakan dia. Dia bilang, kamu teman omku ya? Saya bilang, siapa ommu? Oh, Om Fulan. Oh iya, 7 hari yang lalu meninggal. Saya ketemunya malam ke-7. Jadi dia malam ke-7 itu ronda atau apa, belusukan kemana-mana minta tolong. Itu cara dia minta tolong Pak. Maka langsung saya terdiam, saya mengatakan, ya Rob, aku bebaskan hutangnya saat ini juga. Kasihan dia. Itu kejadian Pak. Asli itu, ya. Karena orang yang berutang jika tidak ada yang jamin, dia ngatung di sono, ada yang jamin. Nabi nggak sanggup menyolatkan orang itu, ya. Karena Nabi biasanya nyari dulu, ada yang jamin nggak, gitu. Jadi yang punya utang, kalau nggak ada asuransinya, mati gimana Pak? Ya, segera bayar. Kalau rumah kredit kan, kalau meninggal langsung asuransi dari bank. Kalau nggak gimana? Ya. Jadi ada orang yang udah meninggal menemui orang yang mati. Sama sebaliknya orang yang meninggal dan mati, sama Pak ya. Orang meninggal nemuin orang yang hidup. Ini powernya lagi kurang nih Pak. Ya. Ada juga orang hidup menemui orang yang meninggal. Ya. Itu Nabi Muhammad SAW kan nemuin nabi terdahulu. Ketemu semua nggak? Ketemu semua para nabi. Mau antum ilmunya? Paling takut. Yang ketiga, selain Nabi bisa nggak? Ya bisa, ini kan Nabi ngajarin. Jika engkau berjalan melewati kuburan, bacalah Assalamualaikum. Itu kan ngajak ngobrol Pak. Kita kalau baca Assalamualaikum berarti mau kenalan kan? Waalaikum. Mau bertamu kita. Untungnya kita nggak bisa dengar semua. Kalau bisa dengar semua, berebut.
Mereka bilang, kirimin Fatihah dong, bang, Fatihah bang, kirim dong, bang. Begitu kalau antum mau denger. Ya. Saya punya guru, kan saya ada cerita sebelumnya. Guru saya Syekh Muhammad Nuruddin Al-Khalidi. Mau ke surau gurunya, lewat kuburan, tahun-tahun 70-an. Tahun 70-an ya. Bapak udah hidup kan, udah lahir kan? Udah nongol di dunia ya. Tiba-tiba sir dia membimbing, mengatakan bacakan Fatihah untuk orang yang dikubur. Dia bacakan. Dia dengar saat itu orang kayak dapat kiriman makanan, makan mereka semua. Kayak di warung Padang itu, bunyi plok semua gitu. Dia dengar. Dengan telinga apa dia dengar itu? Tentu dengan telinga ruhaninya. Karena yang bisa mendengar ruhani cuma ruhani. Tapi kalau salafi nggak percaya, Pak. Nggak percaya dia. Dia anggap itu khurafat. Yang tahu alam gaib cuma Allah. Lah terus hadis Nabi berinteraksi alam gaib apa dong? Yang tahu alam gaib cuma Allah. Dan orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Nabi diizinkan, ulama yang ahli kolbu diizinkan.